Oke, puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca. Saya baca kepada saudara, saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Semua yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara, seperti yang kita sudah ketahui bersama di sosmed, jadi judul khotbah beberapa menit ya Pastor Lady, 2 jam, 3 jam, puji Tuhan, 3 jam ke depan, yaitu lebih berharga dari berlian. Wow, katakan wow, lebih berharga dari berlian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan cepat berlian sama halnya dengan kristal. Sekali lagi, berlian sama halnya dengan kristal. Dia berbentuk dari karbon. Saudara tahu karbon? Karbon itu seperti dia batu bara. Batu bara, batunya itu hitam, jadi dia seperti arang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berasal dari gunung berapi yang terdapat ratusan meter di bawah permukaan bumi, dengan suhu atau temperatur yang sangat tinggi atau panas. Jadi sekitar temperatur atau suhu panas tingginya itu 1200 derajat Celcius, panasnya minta ampun. Jadi dia ada dalam permukaan bumi yang paling dalam. Nah, batu berlian tersebut kemudian terbawa ke permukaan bumi melalui letusan vulkanik. Jadi kalau saudara lihat letusan gunung berapi, itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi itu ratusan tahun gunung berapi itu dia meletus. Nah, letusan itu ada melalui letusan vulkanik, kayak seperti kepingan-kepingan. Nah, kepingan-kepingan kaca dia terhempas. Nah, kepingan-kepingan kaca yang terhempas itu bisa juga dia menjadi yang namanya berlian atau kristal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi proses. Jadi kalau minggu kemarin Ibu Gembala berbicara tentang proses, Pastor Lili juga bicara tentang proses. Kemarin juga di Komsel online kita berbicara tentang proses juga. Jadi saya percaya proses, kalau saat ini juga kita bicara tentang proses, berarti proses itu penting bagi anak-anak muda, betul? Makanya Tuhan berbicara buat kita malam hari ini, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, proses naiknya berlian ke permukaan, sekali lagi, proses naiknya berlian ke permukaan bumi sendiri memerlukan waktu yang sangat lama. Katakan sangat lama. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun guys. Katakan guys. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu 1 sampai 3 miliar tahun. Wow. Saudara bisa diproses. 3 bulan diproses saja, minta pulang kampung, mama minta mau pulang kampung karena proses di Ambon paling sakit parbeta. 3 bulan saja saudara, katong hati sakit. Berlian, come on. Ya, berlian, kristal diproses 1 sampai 3 miliar tahun. Nah, saudara, berlian termasuk salah satu jenis batu permata yang sangat kuat dan keras, dengan satuan tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Nama berlian diambil dari bahasa Yunani, yaitu tak terkalahkan. Makanya kalau diproses 1 sampai berapa tadi saya bilang 3 miliar tahun, itu memang benar-benar wow, luar biasa ya proses berlian ini. Makanya lihat orang-orang artis-artis Hollywood, artis-artis Bollywood dan lain sebagainya, mereka memakai berlian itu memang mereka kumpul uang dulu saudara. Mereka jadi artis, aktor, baru bisa dapat berlian, karena berlian itu bukan 1 juta, 2 jutaan, tapi berlian itu bermiliar-miliar, katakan bermiliar-miliar. Saudara, berlian berasal dari dalam tanah. Sekali lagi, berlian dalam bahasa Yunani tadi saya katakan tak terkalahkan, jadi dia tangguh. Berlian berasal dari dalam tanah, jauh di bawah kaki kita, umumnya batu paling keras di bumi. Ia terkubur sedalam 160 km ke dalam. Jadi saudara, pencarian itu
itu bukan pencarian yang sangat singkat. Ada orang-orang MBD di sini? Orang-orang mualiti lakor? Ada? Ya, orang MBD. Nah, saudara tahu, mereka, saya pernah lihat waktu itu saya pelayanan praktek dari kampus saya itu, saya ke MOA, saya melihat mereka buat sumur di sana kan batu karang semua, betul Mince? Iya, betul ya? Iya. Ya, saudara, paling setengah mati. Karena ini batu karang, ini keras, bukan lembek batunya. Jadi itu bukan penggalian yang biasa-biasa saja, tapi membutuhkan proses, katakan membutuhkan proses yang sangat lama dan panjang, katakan lama dan panjang. Nah, saat masih berada di dalam tanah, bentuknya masih berupa bebatuan keras. Bebatuan keras ini berbentuk dari karbon. Sudah tahu karbon tadi itu apa? Dia seperti batu bara, tapi batunya warna hitam. Nah, tapi dia keras, seperti batu karang, tapi mungkin melebihi batu karang. Nah, banyak orang yang menduga bahwa intan dan berlian jenis bebatuan yang berbeda. Tidak guys, katakan guys. Ya, intan dan berlian itu jenis bebatuan yang sama. Cuman mana Intan sini Intan? Halo Intan. Bagus, namanya Intan. Seperti namanya, demikianlah orangnya. Cantik. Intan dan permata. Banyak orang yang menduga bahwa intan dan berlian jenis bebatuan yang berbeda. Padahal saudara, intan merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia untuk sebuah berlian. Dia masih mentah, belum jadi berlian. Jadi dia masih bahan mentah. Dia seperti batu akik ya, seperti di Gunung Botak. Jadi dia masih bentuk kayak batu biasa-biasa, itu disebut dengan intan. Nah, nanti kalau sudah jadi baru disebut dengan namanya berlian. Jadi saudara, guys, jangan sampai Anda salah. Jadi intan itu bukan apa namanya, dia langsung dia berbentuk, tidak. Dia masih belum berbentuk. Dia masih ya seperti bahan mentah atau berlian yang belum diolah menjadi berbagai bentuk atau masih berbentuk bongkahan batu biasa. Nah, intan pun hadir secara alami maupun buatan. Sama dengan berlian, batu intan pun hadir dalam berbagai kualitas. Nah, umumnya setelah ditambang, berlian mentah tersebut akan dipisahkan. Jadi dicari yang baik, dicari yang berkualitas. Jadi saudara, orang seperti yang kemarin kan Pastor Leni, gembala sidang kita kan ditapis tuh, disaring semua mutiara. Nah, sama juga dengan intan, karena mau dicari yang terbaik. Dicari batu yang terbaik, ditapis dulu, disaring-saring dulu, baru bisa dibuat sebagai berlian. Nah, saudara, tahapan untuk menjadi berlian, nah ada, bayangkan, pencarian berlian itu amat sangat menderita, saudara, para ilmuwan. Nah, orang mau uang banyak ya harus bekerja keras, betul Mince? Ya harus berusaha untuk dapat berlian. Nah, saudara, untuk mau jadi berlian, mau taruh di etalase toko dan orang lihat di pandang mata itu cantik, menawan, menarik. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama ada mesin yang akan menerawang, bayangkan. Batu permata tadi yang diambil disaring itu diterawang lagi, saudara. Dilihat, diterawang, diraba. Nah, mesin yang akan menerawang batu itu mau dibuat seperti apa, dirancang seperti apa, dan berbagai macam warna. Jadi batu berlian ada warna hitam, ada warna merah, kuning, dan berbagai macam. Itu warna apa? Warna biru, dan berbagai macam warna lainnya. Nah, tahap yang kedua, batu berlian yang tahap pertama dikasih masuk di sinar laser, saudara, yang panas. Nah, sudah kasih masuk di sinar laser yang panas dan sudah mau menuju pada kilauan berlian. Jadi dibentuk, bayangkan kepanasan itu yang membuat berlian itu dibentuk, saudara, dibentuk atau pembentukan menjadi lebih indah dilihat, tetapi masih juga berwarna hitam. Baru tahap pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga, apa yang terjadi? Masih tetap ditaruh dalam mesin dan dibuat lebih berkilau sampai yang tadinya warna hitam akan dikikis, akan dibentuk terus sampai akan menjadi warna putih. Dilihat dia punya diterawang, artinya pinggir, belakang, muka, atas, bawah, apakah masih ada yang hitam? Sekecil sedikit pun tidak boleh warna hitam, semuanya harus mengkilat warna putih. Wow, aduh, luar biasa.
Nah, saudara, itu tahapan yang ketiga dari berlian. Dan masih banyak tahap-tahap yang lain. Jadi proses sebuah diamond. Oke. Nah, ada tahap di mana dicek kembali berlian. Punya bagian tengah, bagian samping, bagian apa lagi bawah. Apakah hasilnya sudah capai batas maksimum atau masih bengkok, masih miring, atau masih ada yang setengah bengkok, setengah miring, itu bagaimana? Ya seperti itu, saudara. Jadi memang benar-benar, luar biasa prosesnya, amat sangat perfect, sempurna. Itulah berlian. Wow. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kalaupun ada yang cacat tidak akan dipakai. Kalau ada yang cacat tidak akan dipakai, prosesnya panjang dan lama. Makanya saya bilang tadi, pencarian saja ya ke dalam, bahkan mau dia dihemburkan seperti yang tadi saya katakan gunung berapi, itu pencapaian sampai 1-3 M tahun baru dapat. Nah, saudara, itu bukan hal yang gampang dan mudah. Nah, diamond tersebut seperti saya katakan di atas tadi, pencarian barang berharga tersebut itu terkubur, bayangkan 160 km ke bawah dasar bumi. Nah, sudah dicari setengah mati sampai ke tangan seller. Lo penjualan, bisnis seller, sampai ke tangan seller, sama saja dibentuk, diproses sampai benar-benar jadi barang yang berharga, dipajang, dan ketika orang lewat saja, wow indah, aduh beta pingin ini, beta pingin kalau tunangan, beta pingin berlian ini guys, waduh kalau beta nikah nanti beta pingin berlian ini guys. Ya saudara, orang kan lihat, wow enak dipandang mata. Tapi enak dipandang mata, saudara, tapi prosesnya, peleburannya, dikikisnya, apalagi diasah, dijadikan, dibentuk sampai benar-benar permata. Wow, itu bukan hal yang gampang. Itu bukan hal yang mudah. Nah, diproses lagi sampai benar-benar jadi barang yang berharga, yang dipajang di etalase dan merenggut budget yang gak sedikit, guys. Nah, dikeluarkan untuk dibeli karena barangnya bernilai, berharga sampai bisa ratusan juta sampai kepada miliaran. Nah, ini ada berbagai macam. Saudara, tumpang tangan sekali, mudah-mudahan besok, lusa, atau tahun depan Anda memiliki berlian ini. Siapa yang mau punya berlian? Angel, kamu harus menikah dengan pengusaha sukses, laki-laki yang sukses kaya raya supaya bisa beli berlian. Ya, karena berlian makan budgetnya sangat mahal, itu saudara lihat. Nah, blue diamond ring itu sekitar 134 miliar rupiah. Nah, mata berliannya saja 6,1 karat. Katakan wow. The vivid pink, pink 158 miliar harganya, guys. Nah, berlian ini berasal dari Afrika Selatan. Yang ketiga, dream diamond ring. Diamond ring 218 miliar. Nah, hampir mencapai 100 karat. Nah, ada beberapa artis Hollywood yang memakai perhiasan atau berlian yang termahal. Nah, seperti itu. Lady Gaga, kenal Lady Gaga? Siapa yang kenal Lady Gaga sini? Saudara, bayangkan karena dia artis, ya, dia orang terhot, ternama lah. Dia orang tersohor di dunia. Nah, dia pakai anting yang itu. Dia punya berlian itu 112 miliar. Antingnya doang, guys, itu kecil. Katakan kecil. Nicole Kidman. Nah, ini dia peraih Oscar waktu tahun 2008. Nah, dia memakai kalung tuh, kalung besar tuh. Lihat ya. Itu 98 miliar. Oh, Lady Gaga yang punya lebih besar. Lady Hetari juga, Pastor Lady. Amin. Dimension kalau di sorga. Oke. Nah, saudara, terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali pada bacaan di Yesaya 43, ayat yang keempat tadi sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Nah, dalam terjemahan English Standard Version dikatakan, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Karena kamu bernilai, bayangkan.
Karena kamu bernilai. Siapa yang bernilai saudara? Saya dan Anda bernilai. Dihormati oleh Tuhan. Dan aku mencintaimu. Siapa yang mencintai kita? Tuhan mencintai kita. Dihormati kita. Bayangkan saudara. Sehingga dia memberikan manusia. Dia memberikan manusia sebagai imbalan, substitusi, sebagai pengganti untuk saya dan Anda. Wow, luar biasa kan? Katakan luar biasa. Siapa yang buat saudara kalau bukan Tuhan Yesus yang buat? Substitusi, pengganti yang sebenarnya saya dan Anda ada di tiang kayu salib. Yang sebenarnya kita terkutuk, kita yang sebenarnya binasa, kita yang sebenarnya yang kena tula, yang terkutuk dan lain sebagainya. Tapi guys, apa yang terjadi? Substitusi, ada penggantinya. Pengganti bukan apa? Berlian yang ber-mm harganya, bukan permata, bukan batu akik, bukan saudara, bukan guys. Tapi siapa yang menggantikan? Manusia. Allah sendiri, Tuhan sendiri. Maaf, Tuhan itu yang menggantikan kita. Nyawa taruhannya, betul. Malam hari ini satu pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Bahwa substitusi Tuhan sebagai pengganti manusia yang mengganti kita. Bukan berlian, emas, permata, perak yang bermiliar-miliar harganya. Makanya guys, Anda itu berharga di mata Tuhan. Anda itu termulia, terdahsyat, terhebat di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ketika dalam pembuangan di Babel. Saudara tahu guys, tahu orang Israel, bangsa Israel yang ada di Israel itu bukan 1 tahun mereka di pembuangan Babel itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka ditawan itu. Saudara tahu berapa tahun? Siapa yang tahu? Berapa tahun? 100. Cari di Google. Berapa tahun? 100 berapa? 150 tahun guys ada di Babel. Itu setiap hari aniaya, setiap hari dibelenggu. Sakit gak sayang saudara? Satu hari saja katong punya teman bikin katong punya hati sakit, katong paling menderita. Apalagi ini 150 tahun. Tapi Nabi Yesaya menubuatkan mereka pada saat itu bebas, terlepas. Karena ada Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang menggantikan mereka, menebus mereka. Makanya mereka lepas, bebas, diselamatkan dan tidak lagi dalam tawanan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah jangan takut sebab aku telah menebus engkau, ayat yang pertama, Yesaya 43 ayat yang pertama. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Tuhan guys, wow luar biasa amin. Jadi kalau kita kepunyaan Tuhan, berarti kita spesial dong. Amin. Jadi saudara kalau Anda spesial, kalau Anda kepunyaan Tuhan, apa yang saudara pikirkan dalam dunia ini? Apa yang membuat Anda punya persoalan, masalah dan Anda tidak bisa selesaikan? Bisa lah, Anda bisa selesaikan karena Anda itu kepunyaan Allah. Datang kepada Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan supaya saudara punya proses, saudara punya masalah itu diselesaikan oleh Tuhan. Simple kan? Karena Anda kepunyaan Tuhan. Jadi kalau Anda kepunyaan Tuhan, Anda minta apa saja, Anda mau bilang apa saja ke Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Seperti yang disampaikan kesaksian oleh katong punya saudara Heidi, bahkan juga semua yang ada di tempat ini. Kalau katong kepunyaan Tuhan, berarti itu katong punya Bapa, melebihi katong punya Bapa kandung. Jadi katong mau bilang apa, katong mau ngomong apa saja buat Bapa, yes. Tuhan dari sorga dengar, katong punya seruan. Dan Tuhan akan menjawab keinginan hati katong, karena katong kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan membuat kita bernilai, berharga lebih dari yang namanya diamond. Lebih dari namanya berlian, permata, batu akik. Di Gunung Botak ada batu-batu apa lagi Helmi?
Ada batu-batu apa lagi? Batu-batu CPU? Ya. Jadi kita berharga lebih dari itu, saudara. Jadi apa yang Anda takutkan dalam hidup ini kalau Anda lebih berharga dari berlian yang harganya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Nah, Allah membuat kita bernilai berharga lebih dari berlian. Yang pertama karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyenangkan atau menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, Allah membuat kita bernilai berharga lebih dari berlian karena yang pertama kita adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dengan cepat saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyampaikan kepada Paulus, kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena memang pada saat itu umur pertobatan mereka 18 bulan, 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan saudara pada saat itu. Oke, pujilah, bisalah mereka punya pertumbuhan pertobatan, bisalah dikatakan seperti itu. Nah, Paulus lagi sementara berbicara kepada jemaat di Korintus supaya mereka menghormati, menghargai karya Allah yang begitu besar. Makanya Paulus katakan, OC itu sudah lunas dibayar. Bukan dibayar pakai uang, berlian, permata, atau barang berharga. No, katakan no. Tapi dibayar pakai apa? Nyawa. Tebusannya diselamatkan pakai nyawa, guys. Haleluya. Mengingatkan mereka untuk hidup ini punya Tuhan. Tubuh ini punya Tuhan, jangan dirusak oleh apapun. Karena tubuh ini adalah kabah Allah. Laki-laki. Adakah laki-laki di sini? Ya, laki-laki ganteng. Semua yang ada di sini. Dengar. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan dirusak oleh apapun. Apa? Tore? Garis-garis ya? Mungkin misalnya narkoba, rokok, minum minuman keras. Apalagi saudara? Ya stres, depresi, putus cinta, oke lah. Ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ya mencoba untuk bunuh diri. Guys, jangan sekali-kali Anda buat seperti itu. Karena Anda tahu bahwa Anda mau mencoba untuk bunuh diri, Anda tidak akan pernah masuk surga, tapi neraka akan Anda tepati, nikmati. Anda pikir neraka itu nyaman, Rio? Neraka itu tidak enak. Neraka itu melebihi proses yang katong alami dalam dunia ini, saudara. Prosesnya lebih dari berlian. Prosesnya lebih dari apa yang katong alami. Rasa sakit dalam hati ini tuh lebih dari itu. Jadi mau menderita dalam dunia ini juga, jangan sampai katong menderita nanti. Dia namanya kekekalan, yaitu neraka. Jadi stop, menghargai, menghormati, katong punya tubuh ini. Para lelaki yang ganteng-ganteng di sini, hargailah pacarmu sebagai kekasih hatimu, jantung hatimu, belahan hatimu, lalu Tuhan dikemanain? Di mana? Di telapak kaki? Tidak. Jadi menghormati tubuh ini. Nah, saudara, pada zaman modern ini sebagai orang Kristen, tubuhmu adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Di mana roh itu merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa kamu menjadi miliknya. Roh Kudus berdiam. Jadi kalau Roh Kudus berdiam dalam hati, tidak mungkin kan kita mau merusak tubuh kita. Oh jangan bro. Misalnya kita lagi kumpul dengan teman-teman kita yang laki-laki. Rits mari beta. Ini sabatang parse ini sih mau seng. Contoh misalnya, maaf bro beta
sing merokok lai bros, kita sing lai. Oh, ini kayak pendeta setan saja misalnya contoh. Saya alim lah ya, alim anak licik munafik, saya bercanda. Ya saudara, tunjukkan perubahan itu karena ada Roh Kudus berdiam. Roh Kudus itu berarti Roh Kudus, roh yang suci. Roh yang apa? Roh yang menginsafkan katong dari setiap katong punya pelanggaran, katong punya dosa, katong yang punya perbuatan jahat. Jadi waktu dosa ada di depan mata katong, oh beta senglai bro, beta senglai sis, karena beta sudah bertobat. Nah itu ada Roh Kudus berdiam dalam katong punya diri. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak menghargai tubuh ini sebagai bait Allah. Berarti kita tidak menghormati ciptaan yang Tuhan tidak menghormati Allah sebagai apa? Yang menciptakan kita. Halo, betul atau salah? Salah atau betul? Ya saudara, hendaklah engkau yang mendengar malam hari ini lakukan firman Tuhan supaya Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau malam hari Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam kehidupan engkau, jangan batasi Roh Kudus. Biarkan dia bekerja atas hidupmu. Mengoreksi kehidupan engkau karena ini Alkitabiah, ini firman Tuhan. Amin. Pengajaran keras, pengajaran mendidik, memberikan nasihat, kata-kata arahan kepada Anda semua yang hadir pada malam hari ini supaya katong apa saudara? Katong bertobat, berbalik kepada jalan yang salah, kepada jalan yang benar. Yang percaya katakan amin. Kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik kepunyaan Kristus yang saya katakan tadi. Karena kita telah dibeli dan dilunas dibayar oleh darahnya. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita milik Kristus, maka tubuh ini menyatakan kemuliaan Allah. Kerajaan Allah dinyatakan kepada orang lain lewat kehidupan kita. Menjadi saksi buat bangsa-bangsa di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Jangan merasa tersakiti lagi. Stop sudah yang tersakiti. Simpan-simpan kebencian, simpan-simpan kesakitan hati. Jangan lagi, itu merusak tubuh kita, kabala ini. Stop sudah yang kayak gitu. Sekarang bagaimana saya harus buat sesuatu untuk Allah dalam kehidupan saya. Itu yang harus kita buat. Pikir orang tidak suka saya, pikir orang benci saya, pikir orang inikan saya, beginikan saya. Ih dia sing suara beta ya, kayaknya beta bikin apa-apa dia, tapi akang di mana? Pikir akang sampai lo, bukan waktunya untuk berpikir seperti itu. Jangan mau ada di belakang saudara, kita harus mengejar panggilan surgawi yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Pelayanan besar ke depan Tuhan mempercayakan kepada kita sangat banyak guys. Jangan sampai kita ketinggalan stuck. Amin. Yang percaya katakan amin. Masing-masing kita dikasih talenta, kasih karunia oleh Tuhan. Pergunakan talenta itu untuk kemuliaan, kebanggaan buat nama Tuhan. Anda punya kepintaran, Anda punya kebisaan, Anda punya sesuatu yang bernilai, mungkin lebih dari orang lain. Misalnya, jadi berkatlah buat sesama. Anda pintar main musik, ajarlah orang-orang yang bisa main musik di gereja ini guys. Anda pintar nyanyi, ajarlah mereka, supaya mereka pintar nyanyi. Biar A, B, C, D, F, G, H, I, J, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, maafkan saya, suara saya tidak seperti sebagus Kakak Yen Latu Besi. Mana Kakak Yen? Saudara, kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia berarti masa lalu. Kepahitan, kejahatan kita masa lalu, kebencian kita masa lalu. Kita sudah ditebus dari itu guys. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak emas, jadi tidak disetarakan dengan perak emas. Tebusan yang Tuhan kasih buat kita, penyelamatan, kebebasan yang Tuhan kasih buat kita guys. Ingat baik-baik, itu tidak atau bukan pula dengan perak atau emas, tidak dibandingkan oleh perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah
tebusannya. Jadi Tuhan memilih kita apa adanya, menebus dan menjadikan kita berharga supaya hidup kita dipakai secara supranatural dalam tangannya sesuai dengan rencananya yang besar. Amin. Jadi pekerjaan supranatural mau dinyatakan atas kehidupan kita. Jadi kalau kita berfokus kepada masa lalu, berfokus kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sebenarnya tidak usah lagi kita pikirkan. Masalah yang sudah 2 tahun, pikir Akang sekarang ini masih bahas Akang, ngapain sih? Katakan sampai kiri kanan, ngapain bahas masa lalu? Ngapain bahas yang sudah bertahun-tahun masalah itu, bahas lagi. Saya tahu kasih 2 tahun kemarin tuh dia bikin kita paling pahit teh. Barang dia makan papari makanya dia pahit. Ngapain sih saudara masalah-masalah yang sudah 2 tahun, 3 tahun yang sudah berlalu, ngapain mau ngomong sekarang ini? Oh haleluya, katakan haleluya. Stop sudah, matikan itu semua. Supaya kita melihat hal-hal supranatural Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, hal-hal yang penuh dengan mujizat Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Hal-hal supranatural di luar logika kita, di luar kebisaan kita. Kalau kita masih terus dengan apa? Kebencian, kegeraman, sakit hati, dosa masa lalu, kejahatan dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja secara hebat dalam kehidupan kita? Itu disebut dengan supranatural. Tinggalkan semua itu. Supaya Tuhan bekerja di kehidupan kita pribadi. Pelayanan kita, kampus kita, tempat pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan mau kasih promosi? Kalau kita di kantor kita kerja tidak benar. Mulut kita parlente, penipu, pembohong. Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Tidak bisa guys. Saya bilang firman Tuhan ini karena saya ada di dalamnya. Hidupi apa yang kita khotbahkan, khotbahkan apa yang kita hidupi. Tidak ngomong doang, tidak pantul, tapi dia kena ke sini. Maaf saya tidak marah saudara ya, tidak. Memang ada penekanan-penekanan yang harus disampaikan. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Bukan kau yang pilih Tuhan. Guys, saudara, Anda ada di ruangan ini karena Tuhan yang pilih Anda. Bukan Anda yang pilih Tuhan. Anda tinggalkan kesibukan Anda di luar dan Anda datang di tempat ini beribadahkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan pilih Anda, berarti Anda berharga guys. Lebih dari berlian, lebih dari permata, lebih dari emas, perak, apalagi dan lain sebagainya, perunggu. Batu akik, ujungnya batu akik. Lebih dari semuanya itu. Karena Anda mulia, Anda berharga. Jadi saudara stop. Katakan sampai kiri kanan Anda mulia. Oh luar biasa, kita makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memilih kita bukan berarti kita tidak mengalami rasa sakit. Amin. Sekali lagi Tuhan memilih kita bukan berarti bahwa kita tidak mengalami rasa sakit dan penderitaan. Ibarat pencarian batu berlian tadi yang saya katakan buat saudara, prosesnya paling sangat menyakitkan, harus dikikis, dikasih masuk dalam sinar laser, dilihat lagi apakah sudah rata, kalau belum masih bengkok tidak rata, dikikis lagi, kiri kanan dilihat, atas bawah diratakan dan sebagainya supaya jadi berlian yang indah siap dipasarkan dengan miliaran rupiah budgetnya guys. Saudara, iritasi tidak pernah dirancang untuk membuat Anda frustasi. Sekali lagi, iritasi pria, pedis, aduh sakit. Aduh paling sakit kalau iritasi, aduh mata mau kucah terus. Tidak pernah dirancang untuk membuat Anda frustasi. Hal itu dirancang untuk menolong Anda bertumbuh, menolong Anda mengembangkan kapasitas Anda. Proses itu ada, iritasi itu ada. Anda tidak dapat memohon agar setiap situasi yang tidak nyaman disingkirkan. Anda tidak dapat menghardik setiap ujian yang datang dalam hidup Anda. Jauh masalah. Saya tidak mau kamu, tidak bisa. Dia seperti tamu yang tidak diundang. Kapan
saja dia datang. Nah itu loh persoalan, itulah masalah. Nah Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan datang untuk menolong kita supaya kita bertumbuh, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang berkarakter. Luar biasa Tuhan. Dia menggunakan orang-orang yang keras di samping kiri kanan kita bersama kita seperti kertas amplas. Tahu kertas amplas? Kasar kan? Untuk menghaluskan sisa-sisa kita yang kasar. Jadi orang-orang di samping kiri kanan kita, ya Tuhan bawa mereka kepada kita supaya memproses kita. Kita yang geram, kita yang marah, kita yang suka sakit hati, diproses terus, dikikis terus, disakit hati terus sampai benar-benar kita bebas dari proses. Waduh, Pastor Lady sangat menyakitkan bukan? Sangat menyakitkan. Itulah Tuhan. Karena kita milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan untuk proses kita. Seperti ada nyanyian satu kan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara, kalau kita meninggalkan semua hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, karena kita milik Tuhan, kita layak menerima janji Bapa. Kita layak menerima janji Bapa. Kita layak menerima janji Bapa. Kita layak menerima keberhasilan. Kita layak menerima kesuksesan. Yang apa yang disaksikan oleh Hedi, bahkan juga ada Hedi-Hedi yang lain di ruangan ini. Amin. Kita layak menerima keberuntungan, kemakmuran, kejayaan dari Tuhan, guys. Masih muda, perjalanan hidup masih panjang. Anda tertanam di bait Allah seperti apa yang dikatakan oleh pastor-pastor di gereja ini, pengajaran oleh pastor-pastor di gereja ini, Anda tertanam di bait Allah. Anda adalah salah satu orang yang beruntung dan berhasil. Itu Alkitabiah. Amin saudara. Seperti Abraham, Tuhan janjikan Abraham untuk memiliki seorang anak. Berapa tahun yang dia tunggu guys? Berapa tahun dia tunggu? 25 tahun dia menunggu. Waktu, sabar menunggu, ya, ketekunan yang dia terus diproses terus selama 25 tahun. Tapi apakah dia hilang pengharapan? Dia hilang tujuan? Dia terus pegang janji Tuhan. Dia terus tahu pasti satu saat Tuhan akan memberikan dia anak. KKC Pastor Ewin tetap menunggu janji Tuhan. Tetap menunggu apa yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kita, itu terjadi. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, nothing is possible. Dia mengerjakan hal-hal di luar logika, di luar akal sehat kita. Mustahil, seperti apa yang dikatakan almarhum Pastor Joni, mustahil bukan akhir. Amin. Amin saudara. Jadi setiap kali Tuhan memberikan janji kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah respon iman dari kita untuk percaya, taat, dan setia terhadap janjinya. Apa yang Abraham alami menjadi contoh bagi kita. Ketika secara natural, situasi dan kondisi mustahil, natural, kondisi ini mustahil terjadi, situasi ini mustahil terjadi. Pada saat itulah kuasa supranatural Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Yang penting, I believe in you God. Saya percaya Engkau Tuhan. Wow. Percaya Tuhan, amin. Katakan sampai kiri kanan, saya percaya Tuhan. Nah ketika dia melihat kuasa supranatural terjadi atas kehidupannya, terjadi atas kehidupan Abraham, Kejadian 15 ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Waduh Tuhan, bisa. Kalau Nathan lihat bintang-bintang di langit, keturunan Nathan seperti itu misalnya. Bisa Tuhan banyak itu, hanya simbol. Betul? Hanya simbol saja. Bahwa ketika dia melihat janji Tuhan, itu pasti ya dan amin. Jadi kalau Tuhan ngomong kepada Anda pribadi melalui firman-Nya, itu ya, nantikan saja, cepat atau lambat nantikan, tinggal sedikit waktu lagi saudara, tinggal sedikit waktu lagi, sabar terus,
Amin. Sabar terus. Seperti kemarin Pastor Ewin sempat saksikan di Komsel online seorang wanita ya. Dia berenang padahal tinggal sedikit lagi dia sudah mau sampai. Padahal dia sudah tidak bisa lagi. Padahal ya cuma tinggal beberapa meter dia sampai. Nah, Tuhan butuh kesabaran dari kita. Tuhan butuh ketekunan dari kita untuk menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang paling terbaik. Amin. Yang berikut, Allah membuat kita bernilai berharga lebih dari berlian karena Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Wow. Allah membuat kita bernilai berharga lebih dari berlian karena Tuhan akan mengubah keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Yesaya 43 ayat yang ke-6, aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan tentang Tuhan berjanji memberkati Israel dengan pemulihan yang menyenangkan. Yang diberikan karena kasih-Nya, ini nubuatan Yesaya, dan yang bekerja melalui penebusan, melepaskan para tawanan yang ada di Babel yang tadi saya katakan 150 tahun. Membebaskan mereka baik para laki-laki dan para perempuan untuk suatu pemulihan dan juga karena kasih-Nya yang besar dan yang bekerja melalui penebusan. Kalau ada pemulihan, pasti ada berkat Tuhan. Amin. Kalau ada pemulihan, ada kebebasan, itu pasti ada kemerdekaan, itu pasti berkat Tuhan mengejar kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi tawanan itu tidak enak. Katakan sambil kiri kanan, jadi tawanan tidak enak. Dikurung, diperlakukan tidak adil. Kerja paksa rodi, dijadikan budak dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Israel di Babel. Nah, karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, seperti saya katakan tadi, karena penebusannya, karena nilai harga yang tadi saya katakan kepada Anda, karena cinta, karena kehidupan yang berharga, Dia melepaskan para tawanan untuk hidup dalam berkat, bukan lagi kutuk. Katakan sampai di kanan, hidup dalam berkat bukan lagi kutuk. Ya, karena cintanya kepada kita, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, itu sebabnya Anda mau hidup dalam berkat Tuhan, tidak ada jalan lain. Anda harus tinggalkan dosa. Say no to sin. Tinggalkan hidup terkutuk. Tinggalkan areal yang membuat Anda hidup berdosa. Tinggalkan itu saudara. Sepertinya Anda jatuh di titik itu saja, gagal di areal itu saja, berputar-putar mencari teman masalah maksudnya, berputar-putar di areal itu saja, tidak mengalami peningkatan dalam hal supranatural. Orang semua menikmati alam supranatural, menikmati alamnya Tuhan, dimensi baru, Anda biasa-biasa saja. Iya, karena ada selubung, belum dibuka, selubung belum dibereskan. Tidak ada pertumbuhan yang membawa kita akan the next level kalau kehidupan kita seperti ini. Tidak ada jalan lain untuk paksakan diri kita punya kemauan yang keras untuk keluar dari areal itu. Amin. Paksakan diri kita untuk keluar dari areal itu. Tidak ada jalan lain. Mau berhasil sukses, mau hidup diberkati oleh Tuhan atau hidup terkutuk. Tidak ada jalan lain saudara, tidak ada jalan lain guys, keluar dari areal itu. Atau Anda mau dalam dosa saja enak, zona nyaman itu enak sekali. Karena Anda sudah ada dalam zona itu, jadi Anda tidak mau keluar supaya Anda melihat hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Anda melihat kuasa supranatural terjadi atas kehidupan Anda. Keluar dari areal itu. Caranya bagaimana saudara Anda keluar? Yang pertama, perkatakan firman Tuhan setiap hari, all the time. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Makanya di rumah Anda harus baca Alkitab, berdoa. Baca Alkitab, berdoa saudara. All the time, setiap waktu, ada waktu Anda sisihkan untuk baca Alkitab. Seperti materi Komsel yang datang buat kita sepanjang minggu ini, belajarlah memperkatakan firman Tuhan walaupun situasi sulit.
dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bila perlu kita apa? Kita renungkan setiap hari, hafal. Setiap hari kita berjalan dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa menghardik roh jahat yang mengintimidasi kita setiap saat. Yesus 100% manusia, dia juga dicobai oleh iblis, saudara. Tapi dia tangkis dengan apa? Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Waktu dia katakan sebab ada tertulis yaitu firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia pergi, dia mencari lagi kesempatan untuk lagi mencoba Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Dia mau cari, iblis cari jalan untuk mencoba Yesus, tidak akan pernah bisa karena ditangkis dengan firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan itu punya power, punya otoritas yang dahsyat. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka terjadi dalam kehidupan Anda. Iblis tidak akan merasuki hati Anda karena Anda terus berpegang kepada firman Tuhan, sebab ada tertulis. Yang kedua, ambil waktu sejenak dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, bangun atmosfer pujian penyembahan. Bukan saja pada saat kita doa di sini secara berkelompok, tapi di mana saja kita bangun atmosfer pujian penyembahan, di atas motor, di atas mobil, kapan? Di motor, di dalam mobil. Nah, bangun atmosfer pujian penyembahan di situ supaya kita terus fresh, bergairah, bersemangat, antusias kepada Tuhan. Nah, kalau orang-orang seperti ini, iblis tidak akan mangsa kita, saudara. Iblis dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap menerkam kita. Amin. Makanya Anda saudara yang ada di tempat ini, katakan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Halo, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Masih bertahan, sedikit lagi ya, selesai. Sedikit lagi selesai, oke. Sampai di mana tadi? Ya, saudara. Jadi saudara, Anda yang ada di tempat ini, Anda yang ada bergereja di tempat ini, penting sekali Anda pelayanan pribadi. Amin. Melepaskan, saudara punya kutuk, punya keterikatan dosa yang mendarah daging dalam kehidupan Anda. Makanya perlu pelayanan pribadi, katakan pelayanan pribadi. Cari pemimpin komsel Anda dan pelayanan di situ, pelayanan pribadi. Jadi kalau Anda mau melayani di gereja ini, mau bersama-sama dengan kami melayani apa saja di bidang apa saja, Anda harus pelayanan pribadi. Supaya Anda melepaskan semua kutuk, keterikatan, dosa tete nenek moyang, dosa-dosa dari kampuang. Itu dilepaskan kepada Anda supaya Anda bisa terlepas jiwa Anda terbebas. Sehingga Anda merdeka dari apa? Dari dosa Anda. Jadi saudara, ketika hidup Anda sudah dilepaskan, terus hidup dalam kekudusan, nah Anda mungkin berpikir situasi Anda saat ini permanen, biasa-biasa saja, tetap seperti itu saja. Anda telah lama menghadapinya dan Anda tidak dapat melihat bagaimana Anda bergerak maju. Suatu fakta menyatakan kepada Anda bahwa mustahil segala sesuatu akan berkembang. Tetapi ingat baik, sekali lagi ingat baik, Tuhan mempunyai berbagai cara untuk menaikkan Anda pada belum pernah Anda impikan sebelumnya. Cara Tuhan itu banyak untuk mempromosikan Anda, untuk membawa Anda naik ke level yang lebih tinggi. Yang penting Anda sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, terus hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Jadi dengar anak muda dalam ruangan ini, sekali lagi Tuhan akan lakukan buat kita semua ketika kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Apa saja yang kita rindukan, apa saja yang kita impikan. Jadi Tuhan buka keran-keran berkat dan Dia curahkan berkat itu atas kehidupan kita. Minta akan diberikan kepada kita, amin. Itu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Yang terakhir, Allah membuat kita bernilai berharga. Musik, main keyboard saja. Allah membuat kita bernilai, berharga, mulia lebih dari berlian karena Dia mengubah keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Yang terakhir, supaya kita memberitakan kemasyhuran Tuhan
dan manifestasikan kerajaannya. Memasyurkan Tuhan berarti memberi kesaksian, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain, berani bersaksi bahwa jiwa-jiwa ada di tempat ini supaya memenuhi ruangan ini. Bukan saya di lantai bawah penuh, tapi sampai di balkon juga penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara tahu, saudara bawa jiwa, sorga bersorak-sorai. Firman Tuhan bilang satu orang bertobat, malaikat bersorak-sorak bersuka cita di sorga. Jadi masyurkan nama Tuhan, kasih kesaksian buat orang-orang di kampus, teman-teman Anda, katakan Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hebat. Tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus. Ngomong kepada mereka, ayo kita datang ke ibadah yuk, ayo sama-sama supaya engkau melihat karya Allah, kehebatan Allah bekerja di tempat itu atas kehidupan engkau. Tuhan mau ngomong kepada kita malam ini, mau kasih tahu orang-orang di luar yang belum kenal Dia harus kenal Dia. Beritakan kemasyurannya ke seluruh dunia. Yang mau jadi misionaris, beritakan kemasyuran Tuhan ke seluruh dunia. Bukan saja di Ambon, bukan saya di Buton. Ingat saudara, di Buton itu orang juga perlu diselamatkan. Bukan saja di Letimolakor, tapi Afrika Selatan orang juga butuh diselamatkan. Korea Utara, Mirini mana? Kristi, ya. Kerinduan Anda Tuhan pasti akan kasih. Ceritakan kesaksian kita tentang Yesus kepada sahabat kita, teman kerja kita, teman bisnis kita. Jangan katup mulut itu, ngomong tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain yang kita temui di jalan. Sapu-sapu jalan, katakan God is good. Mak, Pak, siapa saja yang kita temui, Tuhan Yesus itu baik kepada orang yang kita jumpai. Jangan malu dikatakan soalim atau malaikat atau pendeta. Yang penting apa yang kita lakukan untuk memanifestasikan kerajaannya, untuk memenuhi ruangan ini supaya lebih banyak lagi anak muda datang di tempat ini lewat kesaksian Anda. Yang percaya katakan amin. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Sekali lagi kita lebih dari berlian. Kamu lebih bernilai, lebih mulia, lebih berarti, lebih bermakna dari sebuah berlian. Jadi stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Stop merasa diri tidak berarti, tidak berguna. Bilang diri sendiri bodoh lah, now lah bilang diri sendiri. Dia lebih dari beta, dia lebih pintar dari beta, dia lebih cerdas dari beta, dia lebih handal dari beta. Beta sih yang punya apa-apa, beta sih yang ada arti apa-apa dan lain-lain. Stop! Berlari kepada Tuhan, kejar hadiratnya. Sehingga membuat kita berubah. Semua kita tutup mata. Saudara, Pastor Joni Subeda mengatakan seperti ini. Jangan biarkan sisi burukmu mendominasi hidupmu. Berhasil atau tidaknya kita itu ditentukan dari sisi mana yang mendominasi hidup kita, baik atau buruk. Semua kita dalam sikap doa. Yuk semua kita bangkit berdiri. Tuhan menaruh Anda di sana untuk satu alasan, di sana untuk satu alasan, dikikis, diproses, sakitnya minta ampun. Tidak untuk membuat Anda frustasi, tetapi untuk memurnikan Anda. Anda harus memahami bahwa setiap iritasi, rasa sakit bukanlah suatu kebetulan. Itulah ujian kualitas memurnikan Anda supaya Anda tetap stabil dalam Tuhan. Apakah Anda akan marah dan kehilangan ketenangan seperti yang Anda lakukan pada masa lalu?
Atau Anda berkata, aku memahami hal ini sebagai peluang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan aku di sini jika aku tidak memerlukannya. Jadi aku akan tetap dalam damai, tetap bersikap baik, dan melewati ujian itu. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekali lagi saya katakan, Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Engkau lebih bernilai, engkau lebih mulia, engkau lebih berarti, lebih bermakna dari sebuah berlian. Dengar itu baik-baik. Stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudara, kalau Anda di posisi ini, sampai rasa-rasa Tuhan, kita mau mati rasanya. Kita mau bunuh diri juga, mengakhiri beta punya hidup. Karena begitu penderitaan yang beta alami. Orang sento beta. Saudara tahu, waktu minggu kemarin saya penyembahan di situ, saudara, itu yang angkat lagunya Vian kalau tidak salah, Yesus engkau sungguh baik. Saya berlutut, saudara tahu Tuhan kasih lihat saya kilauan sebuah berlian, kilauan sebuah kristal, kilauan saudara. Tuhan katakan, kamu tahu, kamu lebih dari itu. Kamu berkilau dari itu. Saudara tahu, saya juga ada di posisi ini. Saya anggap diri saya, dong boleh, beta seng pintar, beta seng bisa bikin apa-apa, dong boleh. Itu saya, saudara. Makanya Tuhan kasih lihat itu. Engkau lebih berharga dari kilauan kristal. Dan saya bawa firman Tuhan ini karena saya alami itu. Saudara, kalau Anda di posisi ini, saya mau berdoa, kami mau berdoa buat Anda, pemimpin-pemimpin di tempat ini mau berdoa buat Anda. Bertahan saja. Walaupun itu sakit, bertahan. Karena Anda punya kemilauan itu lebih dari kristal. Kemilauan Anda itu lebih dari berlian. Karena itu tadi berharga. Tebusan itu nyawa, bukankah itu lebih dari kilauan sebuah kristal? Saudara, kalau pada saat ini Anda dalam situasi yang terpuruk, terus angkat mukamu dan lihat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan engkau, ada di pihak engkau. Apapun pekerjaan engkau saat ini. Mungkin pekerjaanmu seperti pembantu. Jangan lihat sekarang, tapi lihat 2 tahun ke depan, lihat 3 tahun ke depan. Anda menjadi orang yang berhasil dan sukses. Wow, Tuhan terima kasih.